hadir di majelis taklim, dan ini nikmat yang sungguh tiada duanya. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat, kemudian umatnya yang senantiasa istiqamah dalam menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah azaniyakumullah, azani wa azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan sekarang hadis yang kelima dalam kitab Bulughul Maram, masih dalam kitab Thaharah bab al-miyah. Hadis yang kelima ini ada beberapa riwayat yang satu dengan yang lainnya saling menjelaskan. Yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Abu Hurairah adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau punya nama asli siapa? Abdurrahman bin Sakhar, ya, seorang sahabat mulia dan termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah adalah hasil didikan Nabi, ya, dari pembelajaran mulazamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena dekat dengan orang alim itu banyak sekali faedahnya. Dan salah satu contohnya Abu Hurairah, beliau dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau mewarisi ilmu yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala ini juga salah seorang sahabat yang banyak menjadi sasaran orang-orang yang tidak suka kepada beliau, termasuk diantaranya golongan orang-orang Syiah Rafidhah, ya, mereka tidak suka dengan Abu Hurairah. Bayangkan, ya, kalau mereka bisa menjatuhkan Abu Hurairah, kemudian umat tidak percaya kepada beliau, betapa banyak hadis yang akan ditolak. Betapa banyak syariat Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum yang telah dibawa oleh Nabi itu akan hilang gara-gara apa? Dibawa oleh sahabat Abu Hurairah. Tapi ahlu sunnah wal jamaah, ya, mereka beriktikad, meyakini bahwasanya semua sahabat Nabi adalah adil, ya, semua sahabat Nabi bisa diambil riwayatnya. Adapun mereka ketika melakukan kesalahan, itu adalah kesalahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasil ahadukum, janganlah mandi salah seorang di antara kalian fil ma'id daim, ya, di dalam air yang daim, menggenang, wa huwa junubun, sedangkan dia dalam kondisi junub. Hadis ini mengkabarkan kepada kita larangan kita mandi di air yang menggenang atau air yang tidak mengalir, ya, contoh mungkin empang atau mungkin tampungan air, ya, biasanya kalau masyarakat desa itu ada sebuah tempat besar yang untuk menampung airnya. Air tadi tidak mengalir, alias air yang daim, air yang diam. Maka ketika seorang junub, ya, tidak boleh langsung nyemplung di situ, ya. Salah satu tujuannya apa? Menghindari madharat, ya, karena di sana ketika dia nyemplung, ya, kotorannya otomatis akan bercampur dengan air, ya, najisnya juga akan bercampur dengan air. Walaupun, ya, air sebanyak itu tidak akan ternajisi, ya, mungkin satu orang junub atau 3 orang junub nyemplung semuanya di sana, ya. Setelah nyemplung, ya, menyebar, ya, dan ternyata tidak merubah salah satu di antara sifat air, bau, warna atau rasanya, maka air tadi tetap suci. Cuman ikhwah fillah azanillahu ayyakum, yang namanya kotoran itu berbahaya, membahayakan. Maka sebagian ulama memahami hadis ini, larangan hadis ini adalah apa? Untuk menjaga atau merupakan bagian dari adab, ya, menjaga agar supaya tidak tersebarnya madharat, ya. Bayangkan kalau 10 orang junub nyemplung semua di situ, ya, kira-kira kotorannya nyebar, ya. Terus kemudian tidak langsung otomatis bakterinya meninggal dunia semua, ya. Setelah yang orang mandi tadi keluar, ada orang ke situ ngambil air buat minum semisal, atau buat mandi di rumah. Nah, ini membahayakan. Maka dalam sebuah kaidah fikih dikatakan la darara wa la dirar. Tidak boleh kita membuat madharat dan menjadi penyebab madharat.
Ya. Kemudian rahimahumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Selanjutnya walil Bukhari. Adapun hadis riwayat Imam Bukhari, lafadznya la yabulanna ahadukum. Janganlah ya di antara kalian ahadukum yabulanna kencing. Ya. Fil ma'id daim, ya, pada air yang menggenang, alladzi la yajri, yang mana tidak mengalir. Ya. Tsumma yaghtasilu fihi, kemudian dia mandi di dalamnya. Ya, ini riwayat Bukhari. Jadi larangan kita kencing di air yang menggenang. Ya, sebagian ulama mengatakan kita juga dilarang kencing di sampingnya. Ya, walaupun mungkin tidak sampai masuk kepada air tadi, tapi baunya bisa mempengaruhi sekitarnya dan juga bisa menimbulkan was-was di kalangan kaum muslimin. Ya, kata wudu ada orang di sebelah sana kencing. Wah ini apa? Sahih ndak airnya dan sebagainya. Akan muncul was-was. Ya. Walaupun ketika muncul was-was kita hilangkan ya karena ini air termasuk air katsir, air yang banyak, maka tidak akan terkena najis selama tidak berubah salah satu di antara tiga sifatnya. Nah, di sini pengertian ma'ud daim, air yang menggenang, itu maksudnya apa? La yajri, yang tidak mengalir. Ya. Maka segala sesuatu tempat yang airnya tidak mengalir itu namanya ma'ad daim. Ya. Dikecualikan di sini lautnya. Laut itu mengalir atau enggak? Mengalir kemana? Ya, laut itu ibarat apa? Ibarat wadah besar gitu. Ya, dan air di situ gitu. Ya, ini dikecualikan berdasarkan ijma, ya, dikecualikan air laut. Ya. Adapun air-air yang lain, ya ini adalah termasuk air menggenang. Air danau menggenang enggak? Menggenang ya, karena dia tidak mengalir. Ya, maka dilarang kita kencing di situ, mandi di situ. Walaupun sekali lagi, jika dibandingkan kotoran tadi dengan banyaknya air di danau tidak akan mempengaruhi sama sekali. Ya, kalau contohnya di sini mungkin Ranu Kelaka, Ranu Bedayu, gitu ya, banyak ya airnya di situ. Ya, tadi kita sampaikan ya salah satu alasan ya kenapa dilarang itu termasuk satu bab adab, ya, sopan santun. Ya, apa jadinya di sebelah sana orang nyuci, ya, sebelah sini orang BAB, sebelah sana orang mandi, ya, sebelah sana lagi orang kencing, ya. Kan tidak etis ya, gitu. Summa yaghtasilu fihi, ya, kemudian nyemplung di dalamnya. Ya. Summa di sini diartikan li istib'ad. Ya, artinya maksudnya adalah bukan orang yang berakal ya. Ketika dia kencing di tempat yang menggenang atau tempat yang tidak mengalir airnya, kemudian dia mandi di situ. Nah, ini bukan orang yang berakal. Maka hadis ini memberikan gambaran kepada kita, tidak boleh kita kencing di air yang menggenang kemudian kita mandi di situ. Makna yang lain, kita ambil airnya di situ untuk mandi di rumah. Ya. Wali Muslim dan riwayat Imam Muslim minhu darinya. Ya. Kemudian kita mandi dari air yang ada di air yang menggenang tadi. Wali Abi Dawud, sedangkan riwayat Abu Dawud dikatakan wala yaghtasil fihi, janganlah seorang mandi ya padanya, pada air yang menggenang, minal janabah, ya, disebabkan karena junub. Ya, jadi tidak boleh kalau kalian junub ya nyemplung di kolam, ya, di kolam renang semisal. Loh, mungkin tidak orang kencing di kolam renang, mungkin saja. Ya, mungkin kalian yang dulu kecil pernah di kolam renang kan malas ke kamar mandi, wah enak di sini sudah. Ya. Ya memang tidak najis ya. Artinya apa? Jika dibandingkan dengan banyaknya air tidak ya. Tapi apa? Gila nih ya. Apa istilahnya, menjijikkan. Dan kita diperintahkan untuk menghilangkan atau menghindari hal-hal yang menjijikkan. Bahkan itu memadaratkan orang lain. Seorang ulama mengatakan ya, ada dua sebab ya, kenapa kita dilarang kencing di air yang menggenang, kemudian kita mandi di dalamnya atau mengambil air untuk keperluan mandi, atau seorang yang junub dilarang mandi di air yang menggenang. Yang pertama, menghindari adanya madarat. Tadi kita sebutkan di awal ya, kalau orang kencing di situ, orang buang air di situ, maka itu adalah banyak bakteri. Bahkan konon bakteri yang paling mengerikan itu adalah lactobacillus ya. Dan itu ada di kotoran manusia.
Ya, apa jadinya ya? Iya, suci ya. Cuman ya gatelen ya. Jadi setelah wudhu di situ suci, sholat sah ya. Tapi sholat garuk-garuk terus. Nah, itu kan mengganggu malahan ya. Itu madharat. Jadi salah satu tujuannya apa? Menghindari terjadinya madharat. Yang kedua, untuk menghilangkan was-was di antara kaum muslimin. Ya. Bisa jadi ada orang yang mampir wudhu di situ, ya, lihat takin, ya, kencing di situ semisal, dia akan was-was nih. Ini wudhu di sini sah atau enggak ya? Walaupun itu keraguan boleh kita hilangkan. Ya, oh ini sahih nih. Cuman menimbulkan was-was di hati kaum muslimin itulah perkara yang tidak baik, ya, tidak dianjurkan di dalam Islam. Wa iyyakum. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, sekali lagi saya ingin menyampaikan di sini, kajian kitab Bulughul Maram kita ini ya terfokus kepada sirahnya perawi. Yang kedua adalah faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini. Ya, ketika kita dapat faedahnya, apa yang bisa kita amalkan? Ya. Jadi di sini nanti ada beberapa faedah terkait tentang ilmu bahasa Arab dan juga terkait tentang ilmu hadis. Itu mungkin sekedar kita baca saja. Ya. Jadi ada sekitar kurang lebih 13 faedah ya, dari hadis ini yang disebutkan oleh Syekh Ali Basam. Yang pertama, ya, mungkin yang ada kitabnya bisa dibuka ya. An-nahyu 'anil ikhtisali fil ma'id daim minal janabah. Hadis tadi memberikan gambaran kepada kita adanya larangan mandi di air yang menggenang tidak mengalir ya, ketika seorang junub. Ya, jadi tidak boleh ya. Terus bagaimana caranya? Ya ambil airnya mandi di tempat yang lain. Ya, jangan langsung nyemplung di situ. Bi khilafil ma'il jari. Berbeda dengan air yang mengalir. Maka dari hadis tadi bisa dipahami kalau airnya mengalir, kalian junub maka boleh nyemplung di situ. Ya, paham ya? Karena air mengalir sudah selesai. Ya, cuman sebagian ahli ilmu berikan syarat ya. Kalau mengalir dan di bawahnya tidak ada orang yang menggunakan, maka tafadhol tidak masalah. Tapi ketika di bawahnya ada orang yang juga menggunakan, nah ini jangan. Ya. Sekali lagi bisa menimbulkan was-was di hati kaum muslimin. Ya. Bahkan juga bisa menimbulkan kemarahan orang lain ya. Fa innahu ghairu dakhilin fin nahyi ya, maka sesungguhnya tidak masuk ke dalam larangan tadi. Orang mandi junub di air yang mengalir tidak masuk ke dalam larangan tadi ya. Berarti boleh dengan catatan tadi ya, tidak ada orang yang menggunakan di bawahnya. Yang kedua, annan nahya yaqtadit tahrim. Larangan dalam hadis tersebut menuntut adanya pengharaman. Ya, jadi larangan kita kencing di air yang menggenang, kemudian kita mandi di dalamnya atau mandi darinya, maka ini hukumnya haram. Ya. Karena dalam kaidah ya aslun nahyi at-tahrim. Ya. Asli atau dasar atau awal daripada larangan itu adalah haram. Ya. Ketika ada nas yang melarang, maka hukum pertama yang muncul adalah hukumnya haram. Ya. Kecuali ada dalil yang menyimpangkannya ya. Dari haram turun sedikit jadi apa? Makruh ya, paham ya itu. Tapi ketika tidak ada dalil sama sekali, maka dia kembali ke hukum asal, yaitu haram. Fayuhramul ihtisalu minal janabah fil ma'id daim. Maka dari hadis tadi diharamkan mandi ya, seorang yang junub pada air yang mengenang. Faedah yang ketiga, an-nahyu 'anil bauli fil ma'id daim. Larangan kencing di air yang menggenang, tsumma ikhtisal fihi minal janabah. Kemudian mandi di dalamnya, ya, mandi junub di dalamnya. Ini larangan ya. Wa qala fi Tarhit Tathrib ya, seorang ulama yang penulis kitab Tarhit Tathrib, beliau mengatakan yahtamilu annan nahya an kullin minal bauli wal ikhtisal. Larangan ini ya mencakup entah kencing dan mandi. Jadi dua-duanya dilarang. Ya, karena nanti ada sebagian berdasarkan hadis ini mengatakan yang dilarang itu dilakukan bersamaan. Tapi kalau dilakukan satu di antara dua, ini boleh. Tapi dibantah oleh penulis kitab Tarhut Tathrib ya, yahtamilu annan nahya an kullin minal bauli wal ikhtisal. Dua-duanya yang dilarang ya. Wa yadullu alaihi riwayatu Abi Dawud ya, dan ditegaskan dengan riwayat Imam Abu Dawud, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang mengenang.
wala yaghtasil fihi minal janabah, dan jangan mandi di dalamnya ya, karena mandi janabah. Kama jaa fi Muslim, juga sebagaimana datang dalam riwayat Imam Muslim, la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junub. Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang menggenang sedangkan dia dalam kondisi junub ya. Faedah yang keempat, an-nahyu yaqtadit tahrim. Larangan ini berkonsekuensi kepada pengharaman. Fayuhramul ihtisalu minal janabah fil ma'il ladzi bila fihi. Maka haram kita mandi ya di air yang orang kencing di dalamnya. Ya, ini menurut beliau ya. Jadi orang kencing di dalamnya kita tidak boleh ya mandi di dalamnya. Ya, ketika kita junub. Faedah yang kelima, zahirul hadis. Zahirnya hadis annahu la farqa bainal ma'il qalili wal katsir. Ya, zahir hadis tadi menunjukkan tidak ada bedanya antara air yang sedikit ataupun air yang banyak. Ya, kalau menurut mazhab Syafi'i, air yang sedikit itu air yang kurang dari dua kullah. Ya, kemarin kita sampaikan salah satu pendapat 2 kullah itu kita membuat bak panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, masuk ke dalam 60 cm. Nah, itu namanya 2 kullah. Kalau kurang dari 2 kullah, ya, maka berarti ma' qalil, air yang sedikit. Nah, dalam mazhab Imam Ahmad, kemudian mazhab Syafi'i dan juga termasuk Imam Abu Hanifah, yaitu ketika ma'ul qalil, air yang kurang dari 2 kullah, ada najis masuk ke sana, itu airnya menjadi air najis, walaupun tidak berubah salah satu di antara tiga sifat. Ya, maka dalam hal ini ya yang lebih menenangkan adalah mazhabnya Imam Malik rahimahullah. Ya, tetap mensyaratkan 3 syarat. Ya, tidak peduli air itu banyak atau sedikit, qalil atau katsir, yang jelas ketika terkena najis berubah salah satu di antara sifat tadi. Ya, adapun ma'ul katsir, ya, ma' katsir adalah air yang 2 kolah atau lebih. Lah, ini dalam riwayat Nabi, la yunajjisuhu syai', tidak akan terkena najis. Ya, jadi hadirin rahimakumullah, zahirul hadis, ya, zahir hadis tadi tidak membedakan ya apakah itu sedikit atau banyak. Orang yang junub mandi di air sedikit atau banyak hukumnya sama, dilarang. Ya, orang yang kencing ya di air yang sedikit atau banyak hukumnya sama. Itu zahir hadisnya. Sebagian ulama ada lagi memberikan pengertian ya, air yang ketiga, yaitu apa kemarin? Al-ma' al-mustabhar ya, air yang melimpah. Contohnya apa? Lautan ya. Lautan kalau orang BAB 1 ton atau 1 kontainer tidak akan berubah ya. Ya, dan dia akan terurai sendiri ya. Airnya tetap suci ya. Makanya ada istilah hati seluas samudra. Jadi sebuahnya apapun kotoran itu menimpa laut, bisa merubah hasilnya enggak? Nah, ya, makanya kalau orang ditimpa masalah, ya hatinya sampai enggak karuan, enggak berubah, tetap istiqomah. Lah itulah hati seluas samudra ya, enggak berubah dengan segala keadaan. Jadi ma'ul bahar atau mustabhar ya, walaupun terkena najis dia tetap suci. Kemudian yang keenam, al-fasadu al-mutarattibu alan nahyaini huwa ifsadul ma' bitaqdhirihi 'alal muntafi'ina bihi. Al-fasadu, kerusakan yang ditimbulkan ya dari 2 hal tadi larangan ya, kencing di air menggenang, kemudian orang junub mandi di air yang menggenang, yaitu apa? Ifsadul ma' bitaqdhirihi, merusak air dengan cara apa? Mencemarinya dengan kotoran ya. Sekali lagi secara hukum dia tidak najis ya. Tapi apa? Dia mencemari air tersebut ya. Bisa jadi membawa penyakit atau membawa bahaya bagi orang yang menggunakan air tersebut. Wa sayati insyaallah al-khilafu fil ma'il musta'mal. Dan insyaallah akan datang pembahasan ya, perbedaan para ulama tentang pengertian air musta'mal ya, air bekas. Jadi salah satu contohnya takin berwudu ditadai ghafur ya. Kemudian hasilnya tadi digunakan untuk berwudulah
berwudu lagi. Nah, itu apa hukumnya? Itu namanya air mustakmal, air bekas. Ya, atau orang mandi jeblak-jebluk di satu kolam, ya, kemudian sisanya tadi dibuat mandi orang lain. Ini mustakmal. Apa hukumnya? Itu insyaallah akan ada pembahasan yang akan datang. Hal isti'maluhu fit taharah yaslubuhu tahuriyah aula. Apakah menggunakan air mustakmal tadi, ya, untuk bersuci itu bisa menghilangkan kesuciannya atau tidak? Maksudnya kedua, ya. Bekasnya takin tadi digunakan untuk berwudu, apakah dia masih tohur, suci dan mensucikan, atau hilang sifat mensuci dan mensucikannya tadi, ya, atau sifat mensucikannya. Ya, ini insyaallah pembahasan yang akan datang, kata Syahari Basam. Kemudian yang ketujuh, an-nahyu anil bauli awil ightisali fil ma'ir raqid laisa ala itlaqihi ittifaqan. Larangan kencing atau mandi di air yang menggenang tidak mutlak, ya. Tidak mutlak. Artinya apa? Ada air-air yang boleh kita mandi atau kencing di sana. Kata beliau, fa innal ma'al mustabhar al-katsir, sungguhnya air yang melimpah, ya, air laut al-katsir yang banyak, la yatanawaluhun nahyu ittifaqan, tidak masuk larangan ini. Berarti maksudnya apa? Kalau jenengan junub nyemplung laut tidak masalah. Ya, tidak termasuk ancaman atau larangan di sini. Ya, ahwan kalian kencing di laut tidak masalah, silahkan. Ya, tidak terkena ancaman atau larangan ini. Kenapa? Karena ini adalah pengecualian. Ya, air laut dikecualikan. Ya, karena apa? Sebanyak apapun kotoran tidak akan pernah merubah air laut tersebut. Fahuwa mukhassas bil ijma', ya, ini pengkhususan air laut ini berdasarkan ijma'. Yang kedelapan, qala fi Subulis Salam, ya, pengarang kitab Subulus Salam, ya, Al Imam Sun'ani rahimahullah, beliau mengatakan alladzi taqtadihi qawaidul lughah al-arabiyyati, sebagaimana kaidah atau sebagaimana yang dituntut kaidah bahasa Arab, annal munhiya anhu fil hadithi innama huwa anil jam'i bainal bauli wal ikhtisal. Nah, ini tadi kita sebutkan di pembahasan tentang bahasa. Yang dilarang dalam hadis tadi, riwayat Bukhari dan Muslim, adalah apa? Mandi dan kencing sekaligus. Ya, ini sebagian ulama tadi kita sebutkan memahami kencing tok tidak apa-apa. Ya, tapi yang dilarang adalah bersama-sama. Ya. Li'anna thumma la tufidu ma tufiduhul wawil atifah. Ya, karena kalimat summa tidak berfaedah sebagaimana wawu ataf. Nah, ini dalam bahasa Arab, ya, tidak perlu kita jelaskan. Fi annahal jam, karena fungsi wawu ataf tadi al jam, mengumpulkan. Wa inna makhtussat summa bitartib. Summa ini salah satu faedahnya adalah tartib, urutan. Jangan kalian kencing di air yang menggenang, summa, kemudian setelah itu kalian mandi di sana. Ya, kalau wawu tadi, janganlah kalian kencing di sana dan mandi di sana. Ya, summa mandi di sana jadi bisa berarti setelah kencing kalian nyemplung, atau setelah kencing kalian ambil airnya kemudian dibuat untuk mandi janabah. Ya. Faedah yang ke-9, qala Ibnu Daqiqil Id, Al-Imam Ibnu Daqiqil Id, beliau mengatakan yukhadun nahyu anil jam'i min hadzal hadis. Larangan, ya, mencampurkan tadi, ya, melakukan dua hal langsung, kencing sama mandi, min hadzal hadis, diambil dari hadis ini, ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, berarti dua-duanya tidak boleh, ya, berdasarkan hadis yang kita bahas ini. Wa yu'khadun nahyu 'anil ifradi min haditsin akhar. Dan larangan untuk melakukan salah satu di antara keduanya, ya, entah cuman kencing saja atau cuman mandi saja, ini diambil dari hadis yang lain. Ya, berarti apa, rahmakumullah? Baik kita kencing tok atau mandi tok itu dilarang. Apalagi berkumpul keduanya. Ya, bisa dipahami, ya? Semoga bisa dipahami. Faedah yang ke-10, lakinnar riwayatil waridati wa al-waridata fil babi yustafadu minha ma ya'ti. Ya, riwayat-riwayat yang tadi, ya, 3 hadis yang kita bacakan di atas tadi, itu memberikan faedah. Setiap riwayat Muslim, adapun riwayat Imam Muslim
tufidun nahya anil ikhtisali bil inhimasi fihi. Mencakup larangan orang mandi kemudian dia nyelep di dalamnya, ya. Istilahnya mandi dan nyemplung di dalamnya. Ini hadis riwayat Muslim. Wat tanawul minhu, dan menggunakan atau mengkonsumsi air tersebut. Ini larangan juga. Ya, jadi air yang menggenang, orang kencing di sana atau junub mandi di sana tidak boleh kita gunakan untuk mandi dan tidak boleh kita konsumsi. Kemudian hadis riwayat Imam Bukhari, tufidun nahya anil jam'i bainal bauli wal ikhtisal. Adapun riwayat Imam Bukhari, ya, itu larangan menggabungkan antara kencing dengan mandi. Ya. Paham ya? Kalau riwayat Imam Bukhari dua-duanya dilarang, ya. Orang melakukan kencing dan mandi sekaligus dilarang berdasarkan hadis Imam Bukhari. Riwayat Abi Dawud. Adapun riwayat Abu Dawud, tufidun nahya an kullin minhuma ala infirad. Riwayat Imam Abu Dawud itu mengandung larangan dari setiap keduanya, ya. Baik itu kencing sendiri ataupun mandi sendiri, dua-duanya tetap dilarang. Fa hasala min jami'ir riwayat, maka kesimpulan dari semua riwayat annal kulla mamnu, semuanya itu dilarang, hukumnya tidak boleh. Ya, paham ya? Kencing tok tidak boleh, mandi junub juga tidak boleh, kedua-duanya juga tidak boleh. Ya, semuanya dilarang. Dzalika annal baula awil ikhtisala fil ma'ir raqid yusabbibu taqdhirahu wa tawsikhahu 'alan nas. Hal itu disebabkan karena kencing atau orang junub mandi di air yang menggenang menjadikan atau menyebabkan dia mengkotori, ya, mengkotori air tersebut dan menjadikan manusia itu jijik. Ya, kira-kira jijik enggak? Ya, orang melihat aja jijik gitu. Lah, makanya dilarang. Walau lam yasil ila tanjisi, walaupun tidak sampai menajisinya. Nah, karena kaidah yang pertama di pembahasan awal kita sampaikan, ya, selama tidak berubah bau, warna dan rasa maka dia tidak najis, ya. Dan air seperti ini tidak berubah ketika dikencingi ataupun orang mandi junub di dalamnya, ya. Jadi secara air dia suci dan mensucikan. Tapi apa? Air itu telah terkotori dan menjadikan manusia jijik, ya. Faedah yang ke-11. Yalhaqu bidzalika tahrimut taghawwud wal istinja fil ma'ir raqid alladzi la yajri. Ya, mencakup di dalamnya pengharaman taghawwud. Taghawwud itu buang air besar, wal istinja dan cebok fil ma'ir raqid pada air yang menggenang yang tidak mengalir. Hadirin rahimakumullah, ini namanya al-aula, ya. Sesuatu yang lebih utama. Dalam hadis larangan kencing. Berarti BAB lebih dilarang lagi, ya. Dalam Al-Qur'an wala taqul lahuma uffin. Jangan kalian mengatakan kepada kedua orang tua ya. Mengucapkan yang bikin sakit hati orang tua saja tidak boleh. Apalagi sampai mukul orang tua, sampai membunuh orang tua. Subhanallah dzalik dia. Ini larangan yang sangat tegas. Maka faedah yang kita ambil dari yang 11 ini adalah larangan atau haramnya orang buang air besar dan beristinja di air yang menggenang. Kemudian yang ke-12, tahrimu adhiyatin nas, haramnya menyakiti manusia atau mengganggu manusia, wal ahaqid dharari bihim, dan memberikan madarat kepada mereka bi ayyi amalin minal a'mal, dengan berbagai macam cara atau berbagai macam perbuatan, allati lam yu'dzan fiha, yang mana tidak diizinkan di dalamnya. Walam tatarajjah maslahatuha ala mafsadatiha, yang mana maslahatnya tidak jauh lebih besar daripada mafsadatnya. Ikhwah fillah, bisa BAB itu maslahat atau tidak? Maslahat kan, kebaikan, ya. Bisa kencing itu kebaikan atau tidak? Kebaikan, ya. Maka itu maslahat. Tapi masalahnya kalau kalian BAB di tempat menggenang dan di situ orang mandi, di situ orang ngambil air di situ, berarti madarat atau manfaat? Madarat bagi orang, bukan saya manfaat gitu loh. Saya mengejar manfaatnya, ya. Cara memahami juga bukan seperti itu, ya. Ya, itu madarat buat diri sendiri tapi merugikan kepada orang lain. Maka yang dimaksud di sini ketika maslahatnya kecil, maslahat pribadi,
Ya, maka itu kita kesampingkan. Ya, kita lebih perhatikan madharat yang lebih besar. Ya, kecuali kalau kalian punya empang-empang sendiri, ya kalian buang air di situ sendiri, ya silahkan, itu punya kalian. Ya, tapi kalau di tempat umum karena yang menggunakan banyak, maka ketika kita mencemarinya berarti memberikan madharat kepada yang lainnya. Yang ke-13, ikhtalafal ulama'u. Para ulama berbeda pendapat. Halin nahyu littahrim, apakah larangan tadi yang di atas, larangan kencing, kemudian larangan mandi, itu tahrim ya, sampai kepada pengharaman atau cuman sekedar makruh saja. Perhatikan di sini. Fadhahabal malikiyah, maka ulama malikiyah, mazhab Imam Malik berpendapat ila annahu makruh, hukumnya makruh. Nah, hadirin rahimakumullah, para ulama itu menyebutkan pendapat para ulama mazhab atau orang-orang yang lebih berilmu di kalangan mereka. Ya, bahkan Al-Imam Syinkiti rahimahullah beliau mengatakan ya, sungguh ya lebih senang ya berpendapat dengan pendapat para ulama daripada pendapat pribadi. Ya, karena mereka telah mendahului kebaikan. Ya, mereka lebih paham tentang din ini daripada kita. Ya, maka ciri ahlu sunnah wal jamaah yaitu apa? Mereka mengembalikan kepada para ulama. Memahami sebuah dalil itu dikembalikan kepada para ulama salaf. Adapun Hanabilah, Malikiyah mengatakan hukumnya makruh. Binaan minhum ala annal ma' baqin ala tahuriyatihi. Alasannya kenapa? Karena air tadi tetap suci. Ya, jadi tidak sampai merubah air, maka hukumnya sekedar makruh saja. Orang kencing di tempat air menggenang tidak sampai menjadikan airnya najis. Ya, selama tidak merubah 3 sifat tadi. Maka dari sini, airnya tetap suci kok. Mazhab Malikiyah mengatakan hukumnya makruh. Sedangkan Zahabal Hanabilah wal Zahiriyah ila annahu littahrim. Ulama Hanabilah, Hambali wal Zahiriyah, mazhab Zahiri berpendapat bahwasanya larangan tadi adalah tahrim, hukumnya haram. Wa dhahaba ba'dul ulama, sebagian ulama lagi berpendapat ila annahu muharramun fil qalil makruhun fil katsir. Sebagian ulama mengatakan itu kalau airnya kecil sedikit maka hukumnya haram. Adapun ketika airnya banyak maka hukumnya makruh. Ini sebagian ulama. Wa dhahirun nahyi, dan ini kata Syekh Ali Basam, adapun dhahir larangan tadi at-tahrim fil qalil wa katsir. Haram baik airnya sedikit maupun banyak. Kenapa? Dalam hadis tadi disebutkan kan, apakah itu air sedikit atau air banyak ya. Itu bukan lafaz Nabi. Iya, itu lafaz Nabi. Nabi ketika mengatakan ya air 2 kullah atau kurang dari 2 kullah itu juga lafaz Nabi. Dan itu mengisyaratkan bahwasanya ada air yang kecil sedikit, ada juga air yang banyak. Walau lam yakun liillati tanjisihi, walaupun di sana tidak ada sebab yang menajisi air tersebut. Wa innama min ajli, perhatikan di sini kata beliau, dan ini kita sampaikan di awal tadi, sesungguhnya disebabkan karena apa? Takdzirihi wa tausihihi 'alan nas. Ya, bisa mencemari, ya bisa membahayakan dan membuat jijik manusia. Ini yang harus kita hindari. Ya, karena ini madharat. Ya, menghindari madharat ya. At-tanbih, peringatan. Yakhussu min dzalika al-miyah. Dikhususkan dari itu, ini kita sampai tadi, air al-mustabharah, air yang melimpah ya, seperti lautan, bittifaqil ulama kama taqaddam, sebagaimana kesepakatan para ulama. Jadi pengecualian air laut ini merupakan kesepakatan para ulama. Jenengan mau BAB di sana atau jenengan buang air di sana, junub mandi di sana, 10 orang ya, 50 orang silahkan. Ya, kenapa? Karena mustabharah, air yang melimpah lautan ya, dan itu tidak mempengaruhi ya. Wallahu taala alam. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, tafadhol. Barakallah. Ya, agak keluar tema ya. Jadi pertanyaannya ini menyangkut tahun baru ya, karena kita akan masuk ke tahun yang baru 2024. Ya, bagaimana hukum
merayakannya atau hukum ikut merayakan atau ikut datang di acara tahun baru. Ikhwafillah, satu hal yang perlu kita ketahui ya, Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan Id, hari raya kepada kita dengan 2 hari raya. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, salah satu pengertian disampaikan oleh para ulama, Id itu adalah ya, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Ya, orang kembali ke situ. Ya, sehingga masuk ke dalam istilah kita peringatan ya, atau hari raya. Ya. Dan dilarang kita melakukan Id atau hari raya perayaan kecuali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 hal ini, Idul Fitri dan Idul Adha, merupakan hadiah dari Allah dan itulah yang harus kita rayakan ya. Yang kedua ya, tadi perayaan akhir tahun, tahun baru itu termasuk Id ya, dan tidak boleh kita merayakannya. Hukumnya haram ya. Kenapa? Karena masuk ke dalam tasyabbuh bil kufur. Pertanyaannya sekarang, itu budaya siapa? Ya. Budaya bukan dari Islam kan? Ya. Bahkan mungkin di balik perayaan itu ada makna-makna yang tidak kita ketahui. Dengan kembang api, ya. Konon kenapa dengan kembang api? Itu bagian dari pemujaan terhadap dewa api. Lah itu kan sudah mulai masuk kepada akidah pagan, ya, akidah penyembah berhala. Ya. Maka bagaimana sikap seorang muslim menghadapi itu? Tinggalkan sudah. Karena kita punya hari raya sendiri. Ya. Lah terus nanti dianggap kuper, ya, kurang pergaulan, dianggap apa? Ndak update dan sebagainya. Udah, ndak masalah sudah. Ya, kita mungkin panas telinga kita di dunia. Pilih mana, panas di dunia atau di akhirat? Oh, ya. Ndak apa-apa, ditahan dulu aja di dunia ya. Memang kita di dunia ibarat penjara ya. Ya, dunia ini ibarat penjara bagi seorang mukmin. Dan ingat ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, apa, orang yang memegang sunnah Nabi di akhir zaman itu kaqabid al-jumrah, sebagaimana orang yang memegang bara api. Ada enggak yang kuat megang bara api? Genggam loh ya. Kalau cuma nemplek gini ya mungkin ada yang kuat nih. Gini gitu. Ya, tapi genggam gini, ada yang kuat? Tidak ada. Itu ibarat ya. Maka di akhir zaman itu orang akan sangat berat sekali mempertahankan sunnah. Tapi itu kebaikan. Ya, itu kebaikan bagi kita. Maka rahmakumullah, bagaimana sikap kita? Kita hindari. Ya. Adapun bagaimana kita mendatangi walaupun hati kita mengingkari, masya Allah ya. Ya. Itu perayaan tersebut termasuk kemungkaran. Ya, sedangkan Nabi katakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka rubahnya dengan tangan. Ya. Kemungkaran ndak itu? Nah, berani ndak merubah dengan tangan? Tidak mungkin ya, bisa saja bencut kita ya. Ya, kalau tidak mampu, fa'ilam yastati' fa bilisani, maka dengan lisan, kasih tahu dengan cara yang baik. Ya, wah aku masih sungkan ya, tidak berani. Ya sudah ya. Fa'ilam yastati' fa biqalbihi, jika tidak bisa dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Kata para ulama, setelah ini tidak ada iman. Kenapa? Karena selemah-lemah iman aja selemah-lemah ya. Kalau mungkin setengah-setengah iman mungkin masih ada seperempatnya ya. Tapi ini selemah-lemah iman. Maka dirahmatullah, para ulama memberikan gambaran termasuk hati mengingkari itu dengan sikap ya. Kita tidak setuju ada orang duduk mabuk-mabukan ya. Kita duduk di situ. Kenapa kamu duduk di situ? Berarti kamu setuju? Enggak, hati saya mengingkari kok. Tapi dia duduk di situ. Nah, ini bohong ya. Ya, artinya apa? Tanda dia ingkar dalam hati, benci dalam hati, dia akan mengingkari, minggir dari situ. Ya, betapa tidak ya. Misal Takin ya, tidak suka sama Zaki, ketemu di jalan. Kira-kira nyapa enggak? Belum saja ketemu dari jauh sudah lihat, wah saya cari jalan yang lain. Nah, seperti itu kan? Ya, artinya apa? Menghindari. Kenapa? Karena tidak suka. Sama dengan kemungkaran. Seorang muslim tidak akan pernah ridho dengan kemungkaran. Ya, wallahi jangan pernah ridho dengan kemungkaran. Ya. Kalau tanda dia tidak ridho, dia harus membenci dalam hati dan berusaha menjauhi sejauh-jauhnya. Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka tidak ada iman setelah itu. Konsekuensinya berat dari rahmatullah. Ya. Maka sebagai seorang muslim, ya hendaklah kita qanaah, ya, mencukupkan diri dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
dan itu sudah cukup menenangkan dan menyelamatkan kita. Tidak perlu lagi ditambah-tambahi lagi. Ya, kalau pingin semarak ya kumpulkan kaum muslimin ya, orang-orang ya makan bareng ya, beleh kambing, itu kan semarak sudah. Ya, jangan ikut-ikutan acara orang-orang yang di luar Islam ya. Wallahu taala alam. Mungkin ada yang lain? Lagi betul. Kalau acaranya buat baca Quran bersama gitu, tahun baru doa bersama gitu. Ya, itu acara salah dibalut dengan balutan syar'i. Ya sama dengan saya kan tidak ulang tahun tapi milad ya, cuma di bahasa Arabkan saja. Hadirin rahimakumullah, dalam Islam itu adalah yang dilihat adalah hakikatnya ya, bukan nama, bukan dohir bukan kulitnya, bukan casingnya, hakikatnya ya. Hakikat daripada tadi ya, istilahnya baca Quran, kenapa tidak hari yang lain ya? Ini kan momen tahun baru lah, berarti kan pas tahun baru ya. Apa bedanya dengan orang yang merayakan mereka? Lu kan mereka merayakan dengan kembang api, hura-hura ya, bahkan dengan pacaran. Kita kan dengan Quran gitu ya. Sekali lagi hakikatnya sama, memperingati atau merayakan atau bersuka cita dengan tahun baru. Yang kedua jadi masalah ya, orang Islam kan punya tahun baru sendiri, Hijriyah. Yang besok akan terjadi Hijriah atau Masehi. Sedangkan Masehi itu adalah tahun yang ditentukan sejak lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Kalau kita meyakini lahirnya Nabi Isa sebagai Rasul dan hamba Allah, selesai, tidak masalah. Ya, tapi kalau dia lahir sebagai anak Tuhan, anak Allah, naudzubillah min dzalik. Ya. Dan ini kan subhatnya di sini. Ya. Ya, kita sekali terjun ke sana, ya bahayanya di sana, bisa masuk ke sana dan ke sini. Maka sekali lagi sikap yang paling aman bagi seorang Muslim, hindari seperti itu. Ya, jangan kita mengikuti acara-acara seperti itu atau membuat acara sendiri yang kelihatan Islami ya, tapi hakikatnya sama ya. Wallahu taala alam. Tadi mau betul. Berkaitan dengan perayaan tahun baru ya, itu kalau misalkan ada yang komplek atau perumahan, di situ kan ada biasanya kas RT ya. Kas RT itu RT-nya itu punya inisiatif untuk merayakan itu dengan sumber dana dari turunan iuran bulanan itu. Itu apa juga terkena itu yang iuran itu? Ya. Apa cuma Pak RT-nya aja? Kalau iuran itu dikumpulkan sebelum diumumkan itu, maka tidak masalah. Paham? Ya, ini kan ada iuran bulanan kan? Nah, dikumpulkan. Kita tahunya iuran bulanan itu misalnya kalau di sini untuk bayar satpam, untuk kebersihan sampah. Kita tahu itu sudah. Ternyata akhir tahun punya ide nih. Ya, pastinya punya ide untuk tahun baru lah. Kita sudah lepas. Ya, artinya memang kita memberi untuk hal yang disebutkan di awal tadi. Ya, adapun di belakang itu bukan wewenang kita. Tapi ingat, kalau kita bisa memberikan masukan dan peringatan itu ahsan. Ya, lebih bagus ya. Pak RT daripada acara tahun baru badir ya. Mending acara yang lain lah gitu ya. Ya, acara yang lain yang lebih bermanfaat ya. Seperti itu maksudnya. Monggo, ada yang tanya? Saya tadi mau tanya. Iya. Masnya, kayaknya mau tanyakan. Saya mau tanya. Silakan. Penasaran sih. Balik ke zaman dahulu ketika belum ada PDAM misalnya gitu. Iya. Terus ada orang-orang yang menggunakan danau atau ranu itu untuk keperluan sehari-harinya. Itu dengan hadis tadi itu apakah ada pengecualian atau hukumnya tetap? Yang benar-benar pakai air itu buat cebok atau buat mandi. Maksudnya pengecualian gimana? Kan sebetulnya belum ada PDAM yang mengalirkan air. Apa ada keringanannya atau gimana? Ya, jadi hukum syar'i itu tetap ya sampai hari kiamat. Ya. Maka ketika pembahasan air, ya, maka tetap hukumnya berlaku tentang air. Baik itu dari PDAM, air sumber atau mungkin air apa. Yang jelas ketika dia air, fahamkan air, maka berlaku hukum-hukum tentang air. Ya. Makanya tadi, ya, semisal kita nampung di rumah ya, mungkin pakai ember cat itu kan kecil, ya. Itu bisa jadi kurang dari 2 kolah.
Ya, ternyata anak kita saking kebeletnya lari ke kamar mandi ya, kencingnya nyiprat ke tempat tadi, karena kurang dari 2 kolah. Ya, menurut mazhab Syafi'i maka dia najis. Ya, tapi dulu pernah kita sampaikan, Al Imam Ghazali itu sempat curhat. Ya, sekiranya ya mazhab Al Imam Syafi'i dalam masalah air ini sebagaimana mazhabnya Imam Malik, ya maka akan lebih ringan ya. Kalau Imam Syafi'i kurang dari 2 kolah kena najis, dia najis sudah. Ya, berarti tadi ember yang di rumah tadi kurang dari 2 kolah, ketika terkena najis walaupun tidak berubah bau, warna dan sifat, maka dia najis dan harus dibuang. Ya. Adapun Imam Malik ya tetap kepada 3 syarat tadi. Tidak membedakan air banyak ataupun air sedikit. Ya, ketika terkena najis tidak berubah salah satu di antara sifat, maka dia tetap suci. Lah, kenapa Al-Imam Ghazali seperti itu? Bisa jadi zaman beliau zaman kekurangan air. Ya, punya air sedikit untuk masak, kadang untuk wudhu, ya. Terus kemudian untuk keperluan yang lain, ya. Dan itu kurang dari 2 kolah. Bayangkan kalau terkena najis kira-kira gimana? Waduh, sudah bingung ya. Tidak bisa masak, tidak bisa minum, dan mungkin tidak bisa wudhu dan sebagainya. Lah, seperti itu. Maka tetap ya kita berpegang kepada pendapat awal ya, ketika bertemu dengan najis, entah itu banyak atau sedikit, lihat warnanya berubah enggak, baunya berubah enggak, rasanya berubah enggak. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Hukum jualan di tahun baru. Ya, wallahu ta'ala alam nggih. Saya pribadi belum tahu nggih, tapi khawatir. Ya, khawatir menjadi pendukung atau penyemarak tahun baru. Ya. Maksudnya gini, dibedakan antara penjual yang sudah biasa jualan ya dengan orang yang jual dadaan ya. Ya, tahun baru, wah tahun baru ini kesempatan rezeki. Tak jual trompet. Nah, ini tidak boleh, jelas ya mendukung ya. Tapi kalau orang sudah biasa buka warung kelontong pinggir jalan semisal ya, tahun baru, wah nanti saya buka nanti menyemarakkan tahun baru, enggak ya. Karena apa? Sudah terbiasa berjualan. Ya, jadi dibedakan ya. Kalau jualan pas tahun baru kok saat itu dia jualan, maka dikhawatirkan ya menjadi bagian dari menyemarakkan tahun baru, dan ini yang dilarang. Wallahu ta'ala alam. Sampun. Ya, saya kira sudah nggih. Kurang lebihnya saya minta maaf, semoga bisa bermanfaat. Agar majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.